一起入后通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 451 sampai 452, atau episode 477 sampai 478. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah mendapatkan harta karun, dan segera ia menukarkan semua barang, yang menurutnya sudah tidak berguna lagi untuknya, dan juga tersebar berita tentang selamatnya Lu Feng dari menara pengorbanan, namun segera dirinya melakukan transaksi dengan perusahaan virtual jagat maya, sementara semua pejuang tingkat tinggi, terus mencarinya untuk mendapatkan harta menara pengorbanan, dari rumor berita sebelumnya. Menghabiskan 560 miliar itu mudah, tetapi membelanjakannya dengan bijak tidak mudah. Luo Feng memiliki banyak mimpi saat berbaring di kolam renang. Karena ada terlalu banyak harta di alam semesta, meskipun dia tahu banyak dari mereka, masih ada banyak harta lainnya yang tidak dia ketahui. Aku punya beberapa kartu keberuntungan sekarang. Binatang bertanduk emas, klan serangga, kristal dewa api, pita pengunci ruang. Dia merenung, aku harus memperkuat aset yang terkuat ini. Tentara serangga, mata Luo Feng berkilau, berdiri dengan cepat. Jika aku bisa membuat Ratu Alina menjadi abadi, sebagai Ratu Abadi, dia bisa memimpin pasukan abadi, dan yang dianggap tak terkalahkan di antara siapapun di bawah level ksatria. Jika itu berhasil, menghabiskan semua 560 miliar masih tidak kalah sia-sia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Sang Ratu dapat secara terpisah mengendalikan 10.000 tentara serangga, yang semuanya dapat menggunakan serangan hukum yang ditambahkan. Dia mungkin bisa menggunakan 1.000.000 tentara juga, tapi itu bukan serangan hukum, dan hanya serangan yang diarahkan. Saat itu, ketika Ratu telah mengendalikan 10.000 tingkat abadi, kekuatannya sudah luar biasa sekali. Jika dia mengendalikan 1.000.000, dia pasti tidak terkalahkan. Semakin dia memikirkannya, matanya semakin bersinar. Dia tidak bisa menahannya lagi. Aku akan bertanya kepada Alina. Sin kemudian berpindah ke di dunia internalnya, di pulau klan serangga. Pakaian hitam Luo Feng muncul di dunia internal, dan melayang di atas pulau klan serangga. Seketika itu, kecantikan absolut Alina yang terbang lurus ke atas, dan membungkuk di depannya. Apa kabar tuan? Alina, ucap Luo Feng segera bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan, untuk terobosan mencapai tingkat abadi? Tuan, kamu, ucap Alina, dia tampak terkejut. Bicara saja, kata Luo Feng, dia merasa kaya. Alina tersenyum, suaranya jernih dan jernih, tuan tampaknya memiliki jumlah kekayaan yang mengejutkan. Namun tuan, seorang ratu serangga menerobos ke tingkat abadi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, hanya bahan saja akan menelan biaya hampir 100 miliar elemen campuran. Aku akan membelinya. Mata Luo Feng berkilau. Biarkan aku selesai, kata Alina. Ini hanya persyaratan eksternal, masih ada yang internal. Sang ratu harus memiliki tingkat pemahaman hukum yang sangat tinggi, baik itu hukum ruang atau waktu. Hanya memiliki emas, atau kayu dan undang-undang dasar lainnya saja, tidak cukup untuk menjadi abadi. Dia membutuhkan pemahaman yang besar, baik dalam ruang atau waktu juga. Luo Feng mengerutkan kening. Alina menjelaskan, makhluk intelektual sejati dari alam semesta, semuanya membutuhkan pemahaman hukum yang hebat, untuk menjadi abadi. Hanya materi saja tidak cukup. Seperti manusia, apapun yang terjadi, mereka setidaknya harus memiliki salah satu hukum, yang lebih kecil untuk menjadi abadi. Jika mereka bahkan tidak memilikinya, memiliki harta tidak berguna. Dan Ratu Klan Serangga sama, seperti salah satu ras puncak, sangat sulit untuk ditembus. Baik materi yang dibutuhkan maupun pemahaman hukum, yang dibutuhkan sangat tinggi.
Anggur kontak awan yang kamu gunakan berbeda. Tanaman memiliki kecerdasan rendah, karenanya mereka tidak memiliki persyaratan untuk pemahaman hukum, dan hanya bisa berkembang. Dan alam semesta secara alami akan memberi mereka hukum, yang cocok untuk mereka setelah berevolusi. Namun hal-hal seperti itu, hanya dapat terjadi, untuk makhluk intelektual rendah seperti bentuk-bentuk kehidupan tanaman, serigala-serigala dan sebagainya. Bentuk-bentuk kehidupan lainnya semuanya, membutuhkan pemahaman hukum, katanya. Aku hanya memahami undang-undang kebakaran, dan aku masih jauh dari memahami undang-undang ruang angkasa. Tidak ada jumlah harta yang bisa membuat aku dapat menerobos. Luo Feng agak kecewa, tapi dia mengerti. Benar, para prajurit serangga yang bisa diproduksi dalam jumlah besar itu adalah makhluk yang hampir tak ada artinya. Awan kontak anggur dan tanaman pemakan bintang, hanya memiliki emosi dasar mereka juga, ketika mereka menjadi abadi, hanya dengan begitu, akhirnya mereka dapat benar-benar berkomunikasi, melalui kesadaran. Cendekiawan lainnya dimulai, manusia, robot, iblis, ratu klan serangga, ras tanduk emas, penduduk asli Yanji dan sebagainya. Bagian tersulit tentang menjadi abadi, bagi mereka semua adalah pemahaman hukum. Luo Feng menghela nafas. Awalnya dia terlalu menyederhanakannya. Dia berpikir bahwa ratu hanya bisa berevolusi dengan sumber daya, karena para prajurit pasti melakukannya. Tetapi sang ratu adalah makhluk intelektual sejati, dan persyaratan untuk pemahaman hukumnya sangat tinggi, tetapi miliknya masih jauh dari siap. Pemahaman hukum aku masih kurang, kamu tidak perlu menyiapkan sumber daya untuk aku. Dia tersenyum, namun, ketika aku hampir sampai, aku akan mengandalkan kamu. Mendengar itu Lu Feng berkata, tidak masalah. Jawab Luo Feng dengan mudah, dia masih merasa kecewa di dalam. Dia pergi penuh harapan, hanya untuk memiliki mimpinya hancur. Benar, Ratu Serangga yang abadi tidak terkalahkan di bawah level ksatria. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melakukan terobosan? Luo Feng segera mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual. Dan Xin pun berpindah ke dunia maya, Villa Luo Feng di wilayah Prima Yuxiang. Luo Feng duduk di mejanya dan melihat ke layar, mencari informasi tentang segala macam harta. Senjata lubang hitam, dapat membentuk lubang hitam kecil di titik target, hanya ksatria dan pejuang tingkat di atas yang bisa bertahan. Laser jiwa, memicu sinar dari dalam wilayah rahasia alam semesta. Saat itu dipicu, seorang ksatria normal akan terluka juga, apa yang dibawa pasti akan mati. Senjata pengiris angin, itu adalah angin khusus, yang terbentuk di daerah rahasia, dan bahkan seorang ksatria yang terkena olehnya, akan membuat tubuhnya yang abadi terbelah. Senjata ini terbentuk dari alat pengiris angin itu sendiri, apapun di bawah ksatria tidak akan bisa bertahan hidup. Senjata kasu, logam khusus yang dinamai menurut pendiri, logam ini memiliki kemampuan destruktif, yang kuat terhadap tingkat abadi. Sebuah belati yang terbuat dari logam ini, dapat secara instan membunuh Kaisar Puncak, dan menghancurkan tubuhnya yang abadi sepenuhnya. Ada banyak senjata, ini semua adalah senjata yang bisa dipesan, dan banyak yang dibuat sendiri oleh manusia. Luo Feng mencari dengan kata-kata kunci, apapun di bawah ksatria tidak akan bertahan, dengan mudah membalik-balik 203 senjata, dia menatap dengan mata terbelalak. Ya Tuhanku, semua dari mereka dapat membunuh apapun di bawah ksatria. Mengapa tingkat abadi tampak sangat rapuh? Juga, beberapa senjata memiliki kekuatan primal, mereka bahkan dapat sangat merusak ksatria. Luo Feng tertegun, ada 21 senjata otomat di dalamnya, dan 3 senjata manusia. Sisanya adalah senjata khusus yang dibentuk dari bahan khusus. Namun, tidak heran aku belum pernah melihat orang menggunakan ini di perang wilayah luar. Siapa yang bisa menggunakan senjata seperti itu? Saat seseorang menggunakan sesuatu seperti itu, kaisar yang tak terhitung jumlahnya, akan menargetkan dia untuk mengambil harta karunnya. Luo Feng melihat daftar itu dan berpikir, yang termurah di sini adalah 6 triliun, yang normal adalah 10 triliun, harga-harga ini cukup untuk membuat seorang ksatria merasakan kesulitan. Siapapun dengan salah satu senjata ini, sama dengan dia sedang memegang harta karun sejati. Berapa nilai harta menara pengorbanan? Senjata yang berharga lebih dari 10 triliun elemen campuran, jika terungkap, akan membuat tingkat abadi yang tak terhitung jumlahnya, menjadi gila karenanya. Aku hanya bisa melihat, aku tidak bisa membelinya. Tiba-tiba dia merasa sangat miskin, bahkan tidak punya cukup untuk satu bagian dari satu senjata.
Dia benar-benar tahu bahwa, untuk senjata seperti perangkat lubang hitam, tampaknya sangat kompleks hanya dari permukaan, dan persyaratan untuk membangunnya harus sangat tinggi. Jiwa yang menghancurkan laser, alat pengiris angin, untuk mengambil bahan-bahan seperti angin pengiris dan lain-lain, dan menyimpannya dengan baik untuk penggunaan yang sering, mereka adalah tempat-tempat yang bahkan para ksatria bisa tewas ke dalamnya, harga-harga secara alami akan masuk akal. Karena sang ratu tidak bisa berevolusi menjadi abadi, dan ia tidak mampu membeli senjata ini, ia hanya bisa memikirkan metode lain. Karenanya, dia mulai mempelajari, dan meneliti banyak item di dalam harta karun, yang tidak bisa dia lihat dengan statusnya. Dia juga mengandalkan kekayaan 560 miliarnya, untuk memasuki toko-toko di kota Aliansi Hong, dan melihat area VIP. Ini adalah area yang sering dikunjungi oleh para ksatria. Aku hanya menemukan 3 bahan, untuk dewa dari tingkat 3 dunia dalam harta karun, tetapi toko-toko di kota Aliansi Hong sebenarnya, memiliki 18 di antaranya, hampir semuanya ada di sini. Namun, harganya sangat mahal, sangat sulit untuk mencapai jauh di dewa dunia. Dengan status dan penelitiannya, ia menghabiskan waktu lebih dari sebulan, sebelum akhirnya memutuskan apa yang harus dibeli. Dia tahu bahwa rejeki nomplok ini mungkin selamanya terjadi lagi. Menghabiskan sekitar 110 miliar elemen campuran, untuk memungkinkan makhluk bertanduk emas itu, melatih para dewa dunianya hingga 16 kali amplifikasi. Atau dia hanya menghabiskan 10,2 miliar, untuk menyelesaikan level kedua tahap awal. Menghabiskan 130 miliar untuk membeli 4 kristal dewa api atau masing-masing harganya, hampir 30 miliar, dan sejumlah besar kristal dewa air, untuk tali lengan pengunci ruang, atau hampir 10 miliar elemen campuran, kristal dewa air paling cocok untuk pita lengan. Menghabiskan 300 miliar, untuk membeli 1 kilogram cairan racun Feimo. Menghabiskan 8 miliar, untuk membuat anggur kontak awan, berevolusi dari pejabat puncak ke kaisar rendah. Dan beberapa pengeluaran kecil lainnya diurus. Namun, ia hampir menghabiskan semua, total 560 miliar, dari rejeki nomplok ini. Medan Perang 7, Perkemahan ke-26, di atas puncak-puncak yang tertutup salju, sebuah bayangan perak berlapis baja, dan bersayap Luo Feng berdiri. Dia sedang berdiskusi dengan staf dari perusahaan virtual jagat maya. Adegan ini dilihat oleh 2 kaisar yang jauh. Lihat, manusia yang, itu dia. Semua prajurit ras lain dari camp-camp lain di benua Yanji, semuanya sudah gila mencarinya. Tidak ada yang mengira dia akan bersembunyi, di sini di camp hahaha, prajurit ras lain tidak akan pernah bisa menemukannya. Bahkan jika mereka tahu dia ada di sini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kamu berpikir bahwa, yang benar-benar mendapatkan harta dari menara pengorbanan? Aku pernah ke menara secara pribadi untuk memeriksa, dan ada bekas luka pertempuran, itu pasti benar. Yang ini sungguh beruntung. Lihat, dia berdiskusi dengan staf dari virtual jagat maya company, dia pasti telah membeli harta yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya cemburu? Dia mendapat harta, apa yang bisa kamu lakukan? Benar, aku tidak bisa melakukan apa-apa, siapa yang berani bergerak pada sekutu? Namun aku berani mengatakan, jika itu bukan karena sistem tentara, mungkin akan ada manusia lain yang bergerak padanya. 2 kaisar ras lain menatap puncak gunung, yang jauhnya ratusan kilometer. Dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat setiap rambut di wajah Luo Feng, bahkan pada jarak sejauh itu. Mereka menyaksikan ketika mereka berdiskusi. Berita tentang yang berada di camp ke-26, menyebar dengan cepat, menyebabkan banyak prajurit ras lain di benua Yanji mengutuk. Pengecut, orang lemah, pejuang pengecut. Manusia ini sebenarnya bersembunyi di camp, bajingan. Ayo pergi, tinggalkan benua Yanji. Manusia ini sangat takut dia bersembunyi di camp, apa yang bisa kita lakukan, bahkan ksatria tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya membuang-buang waktu. Ayo cepat kembali ke Menara Bintang, mungkin ada harta lainnya di sana. Banyak prajurit mulai kecewa, mereka sudah menduga sebelumnya bahwa Yang, mungkin pergi setelah mendapatkan harta, namun mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang akurat, dan tidak saling percaya. Lagi pula, peluang mendapatkan harta di perang wilayah luar sangat tipis. Sementara itu di dalam sebuah gua, manusia, gumam Purple Clock mengamuk di dalam gua. Bijaksana namun pengecut. Namun, kamu bersembunyi di camp, akan membuat yang lain melihatmu lebih lemah, dan itu menegaskan bahwa kamu memiliki harta karun. Namun,
Aku tahu, pengecutnya kamu semua adalah tindakan yang begitu hati-hati. Purple Clock sangat waspada tentang Luo Feng. Dia telah bertarung dengannya sebelumnya, dan sepanjang perburuan harta karun di menara, Luo Feng tetap rendah hati. Namun dia tidak pernah mundur dalam menghadapi bahaya, tahu kapan tidak menahan, mengetahui waktu yang tepat untuk bertindak, dan ganas pada saat yang tepat. Manusia yang, tunggu apa lagi? Dia bergumam, menunggu kesempatan yang tepat untuk berurusan dengan aku. Jika kamu ingin bergerak, cepat dan lakukan itu. Dia punya perasaan, bahwa yang manusia, hanya menunggu saat yang tepat, untuk keduanya pada akhirnya akan bertarung. Dalam cincin dunia yang dibuat khusus, padang rumput luas, pakaian hitam Luo Feng duduk bersila dengan kakinya di atas tanah, ekspresinya serius saat dia melihat tas hitam. Racun Fei Mo, dia bergumam. Dalam kasus ini adalah racun Fei Mo yang menakutkan dan mahal. Dia hanya memiliki 10 miliar yang tersisa dari 560 miliar. Dia hampir menghabiskan semua dan hal yang paling mahal yang dia beli dengan 300 miliar elemen campuran adalah 1 kilogram racun ini. Setiap kebocoran dan tubuh Mosa aku akan dihancurkan. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia bahkan tidak berani menghadapinya di dunia internalnya. Dia khawatir bahwa kebocoran apapun akan menyebabkan dunia hancur, itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Tubuh Mosa berada di dalam cincin dunia. Tubuhnya dapat diproduksi lagi bahkan jika itu terbunuh, dan ini adalah cincin dunia baru. Bahkan jika itu hancur, itu tidak berarti apa-apa. Buka, Luo Feng dengan lembut membukanya. Tas hitam membuka dan mengungkapkan 10 kristal, masing-masing penuh dengan cairan ungu yang menakutkan, dan mengalir. Racun Fei Mo, 10 botol, dan setiap satu dengan 100 tetes racun Fei Mo. Matanya berkilau. Racun Fei Mo, 1 tetes saja bernilai 300 juta elemen campuran. Seorang ahli kimia yang kuat dari umat manusia Fei Mo, telah menciptakan ini, karenanya namanya. Itu adalah agen korosif yang kuat, khusus digunakan untuk menimbulkan korosi, pada tubuh yang abadi. Biasanya 10 tetes sudah cukup untuk membunuh Kaisar Puncak. Adapun 100 tetes atau 1 botol, mampu membunuh seorang kaisar yang tak terkalahkan seperti Kaisar Truyan. Kekuatannya menakutkan, tapi kelemahannya jelas. Pertama, itu adalah item sekali pakai, dan berkurang dengan mudah. Kedua, itu hanya bekerja setelah melakukan kontak dengan tubuh yang abadi. Sebagian besar prajurit semua memakai baju besi, dan racun tidak berpengaruh pada baju besi. Oleh karena itu, seseorang harus merobek baju besi, dan membiarkannya menyentuh kulit musuh. Atau menyerang tempat yang tidak terlindungi seperti wajah. Juga, itu adalah cairan yang harus dibawa oleh agen, seperti menggosoknya dengan senjata dan menyerang setelah membiarkannya kering. Ketika senjata menebas musuh, hanya sebagian kecil dari itu yang benar-benar dapat memasuki tubuh, menghasilkan kerusakan yang terlalu sedikit. Terakhir, jika 100 tetes memasuki Truyan pertama kali, dengan kekuatannya, dia akan menemukan racun yang menghancurkan tubuhnya. Dia akan langsung menyerah berjuang, dan akan mulai fokus pada energi abadi untuk mendorong sisa racun keluar. Pada saat itu, hanya 1 atau 2 tetes yang mungkin berhasil, sementara yang lain akan sia-sia. Oleh karena itu, setiap serangan biasanya melakukan yang terbaik dengan sedikit racun, bertindak sebelum musuh dapat mengusirnya. Meskipun memiliki kelemahan, itu tidak semahal senjata luar biasa lainnya. Seperti belati kasu, itu bisa digunakan berulang-ulang, menusuk ke batas kaisar akan langsung membunuhnya. Apakah itu umur panjang atau efektivitas, itu jauh melebihi racun Fei Mo. Namun harganya juga tidak masuk akal. Luo Feng mengacungkan pisau bayangan darah. Ini adalah pisau yang baru dipesan, menggunakan logam kelas G mahal, yang setara dengan ruang harta menara pengorbanan. Racun Fei Mo sangat lemah pada logam, dan tidak ada cara untuk merusak pisau logam baru ini. Tentu saja, bila ini harganya hampir mencapai 100 juta poin. Aku telah mensimulasikannya di alam semesta virtual lebih dari 1000 kali, tidak ada yang salah. Luo Feng dengan hati-hati melapisi bilahnya dengan racun. Pisau itu berukuran cukup kecil, dan paling banyak 50 tetes racun di permukaannya. Setelah beberapa saat, Luo Feng mencengkeram pisau barunya, dan memandanginya bersinar dengan cahaya ungu, tersenyum, mulai hari ini, pisau ini akan disebut pisau bayangan beracun. Bilah bayangan darah dan bilah bayangan yang beracun,
Aku akan sering menggunakan bilah bayangan darah, dan hanya menggunakan bilah bayangan beracun di saat-saat kritis. Aku harus sabar, binatang bertanduk emas harus melatih dewa dunia, dan anggur kontak awan harus berevolusi. Aku harus menunggu, matanya bersinar, Kaisar Jam Ungu, waktunya akan segera tiba. 1 tahun kemudian, di dunia internalnya. Ketika itu, binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong bersemangat. Itu akhirnya menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar yang menelan biaya 110 miliar, memperkuat dewa dunia menjadi 16 kali lipat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Luo Feng berdiri di atas rumput. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Anggur kontak awan. Kemudian, seberkas cahaya terbang di atas. Itu adalah 256 anggur kontak awan. Luo Feng telah menggunakan 8 miliar poin untuk mengembangkannya dari 216 tanaman merambat menjadi 256, dan kekuatannya meningkat dari puncak abadi ke kaisar tingkat rendah. Jika dia ingin meningkatkannya menjadi 360 tanaman anggur atau kaisar tingkat tinggi, itu akan membutuhkan lebih dari 100 miliar poin dengan tingkat keberhasilan kurang dari 50%. Jika dibesarkan sejak muda untuk memiliki 360 tanaman merambat, hanya sekitar 10 miliar poin yang diperlukan. Jelas bahwa meningkatkan bentuk yang lemah nantinya akan menelan biaya puluhan hingga ratusan kali lebih banyak daripada sekadar memelihara yang kuat. Pohon anggur itu melayang seperti gurita yang langsung membungkus Luo Feng dan menyatu dengan kulitnya. "Tuan, itu berkomunikasi dengan bersemangat." Hahaha, Luo Feng tersenyum. Tanaman ini telah bersamanya begitu lama, mempertaruhkan hidup dan mati bersamanya. Beberapa poinnya, dia lebih suka menghabiskan lebih banyak poin untuk yang ini, daripada memelihara yang baru. Satu-satunya hal adalah, dia tidak cukup kaya saat ini. Ditambah lagi, dengan meningkatnya ancaman, dia belum mencapai tingkat yang mampu menghabiskan lebih dari 100 miliar elemen campuran, untuk berjudi pada sesuatu dengan tingkat keberhasilan kurang dari 50%. Pita pengunci ruang. Luo Feng menempatkan kristal dewa air ke dalam ruang energinya. Armor perak. Armor perak muncul, melindungi armor kontak awan dan pita lengan. Sayap sawu. Sayap perak dibuka di punggungnya, itu menutupi energi tuan sektor asli, dan energi yang kuat terpancar di sekitarnya. Perak bersayap dan lapis baja, gumam Luo Feng tersenyum, matanya bersinar. "Babata," dia memerintahkan, "kirim surat segera ke semua teman kaisar yang aku kenal di benua utama Yanji. Dapatkan bantuan dari mereka, untuk mencari kem otomat Kicang, ras Kaisar Jam Ungu." "Baiklah." Babata segera mengirim surat massal, untuk mendapatkan bantuan. "Aku ingin tahu apakah mereka dapat menemukannya," kata Babata. "Dia mungkin takut berurusan denganmu." Ketika dia menyebarkan berita itu sebelumnya, dia mungkin telah menyembunyikan dirinya sendiri. "Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan memberikan hadiah darinya," kata Luo Feng lembut. Sama seperti bagaimana robot Chiweika menempatkan hadiah pada Luo Feng saat itu, membelanjakan hingga 10 juta sebagai hadiah, itu akan membuat para prajurit kem manusia mencari Purple Clock dengan marah. Sebagai teman kaisar, dari pencariannya untuk Purple Clock di benua Yanji, Luo Feng memulai perjalanannya kembali dari kem ke benua Yanji. Beberapa hari kemudian, perjalanan alam semesta sudah lengkap. Gelombang ruang terjadi di titik perjalanan terdekat, ke benua utama dan sebuah kapal cakram hitam muncul. Sementara itu di dalam kapal, Luo Feng duduk di ruang kontrol dan mengerutkan kening. "Kami memiliki begitu banyak kaisar di kam manusia, namun belum ada yang menemukannya." "Luo Feng, ketika Purple Clock merilis informasi kamu sebelumnya, dia pasti menduga bahwa kamu datang mencarinya. Oleh karena itu, normal jika dia menyembunyikan dirinya sendiri. Menemukannya tidak akan mudah," ucap seorang kepala yang melayang di ruang kontrol. "Tidak ada gunanya bangun pagi, jika tidak ada manfaatnya." Luo Feng tertawa, "Aku hanya mendapat teman-teman kaisar aku, untuk membantu mengawasi. Paling-paling mereka akan melihat-lihat, dan hanya ada sedikit saja. Seberapa luas benua utama?" Saat itu, ketika aku pertama kali datang ke sini, aku bahkan tidak bertemu kaisar lain untuk waktu yang sangat lama. Bagi para kaisar ini untuk menemukan jam ungu, itu cukup sulit. Tanpa imbalan apapun, mereka bahkan tidak akan memerintahkan bawahan resmi mereka, untuk membantu mencarinya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, para pejabat hanya akan melakukan pekerjaan yang minimum, yang benar-benar akan membuang-buang energi mereka. "Luo Feng, kamu ingin memberikan hadiah?"
Mata Babata berkilau karena kegembiraan. Benar, berikan hadiah. Mata Luo Feng berkilau, aku sudah lama melihat ini. Terlepas dari apakah itu kita atau ras lain, para pejuang memiliki semua harta sendiri, dan tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka dengan sia-sia. Bagi yang kuat memiliki harta adalah normal, dan tidak ada orang lain yang mau mengambil risiko bahaya, memperjuangkan harta itu. Yang lemah memiliki harta, sangat berbeda, banyak dari mereka akan datang untuk mengambilnya. Aku sangat rendah hati di masa lalu, dan tidak ada yang tahu aku punya harta. Karenanya, tidak ada yang pernah menemukan masalah dengan aku. Namun, setelah Menara Pengorbanan, dengan Purple Clock mengumumkan kepada publik, aku tidak punya cara untuk tetap rendah hati lagi. Karena itu, maka aku harus menunjukkan kekuatan yang cukup, untuk menakuti yang lain. Saat aku bergerak, itu harus benar-benar mengejutkan dan menakuti semua prajurit lainnya, Luo Feng bergumam, hanya itu yang akan sia-sia. Itu tujuanku kali ini, agar mereka tahu konsekuensi menyinggung perasaanku. Hari itu, ia mengirim hadiah kepada prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kamp manusia di benua utama Yanji. Mereka semua terkejut, karena itu bukan persembahan pribadi, melainkan hadiah publik yang dikirim melalui sistem militer ke semua sekutu di benua utama Yanji. Dan Luo Feng sudah mentransfer hadiah ke akun sistem militer. 50 juta elemen campuran. Karunia ini hanya diperlukan satu untuk hanya menemukan lokasi jam ungu. Setelah koordinat dikonfirmasi, orang itu akan menerima 50 juta. Kegilaan, manusia bernama yang ini benar-benar gila. Dia sudah bersembunyi di camp begitu lama, tetapi begitu dia muncul, dia menaruh banyak hadiah untuk menemukan Purple Clock. 50 juta, kami para pejabat biasanya paling banyak, hanya memiliki total 10 juta. Butuh bertahun-tahun, bahkan untuk mendapatkan jumlah total seperti itu, dan sekarang yang harus kita lakukan adalah, menemukan lokasi kaisar lain ini, dan kita akan mendapatkan jumlah yang sangat besar. Kegilaan, 50 juta, yang ini benar-benar kaya, hahaha, ini semakin menarik. Semua prajurit ras lain mengawasinya, dan dia masih berani memberi hadiah sebesar itu, untuk jam ungu. Sepertinya dia harus siap, dan pertarungan akan menarik. Siapa itu Purple Clock, yang menempatkan hadiah di jam ungu? Sepertinya jam ungu ini, pastilah yang mengungkapkan informasi tentangnya. Seluruh benua Yanji gempar. Hanya ada sedikit kaisar, dan sebagian besar dari mereka adalah pejabat dan bawahan normal. Bagi mereka, 50 juta elemen campuran adalah jumlah yang sangat besar, yang cukup untuk membuat mereka semua menjadi gila. Mereka tidak akan berani bertarung dengan kaisar ras lain, tetapi mereka masih berani sesekali menguping dan mencari. Perburuan kaisar jam ungu telah dimulai. Tak terhitung banyaknya tingkat abadi, dari perkemahan manusia yang tergila-gila. Sama seperti ketika prajurit ras lain sedang mencari yang sebelumnya, sekarang sebaliknya. Namun, pencarian perkemahan manusia jauh lebih gila. Ini setelah semua karunia publik. Namun, suatu hari, 2 hari, setengah bulan, 1 bulan. Tidak ada berita tentang Purple Clock. Ada apa dengannya? Luo Feng hampir mencapai benua utama Yanji di kapalnya. Dia mengerutkan kening, dan bergumam di ruang kontrol, tidak benar, dia mengeluarkan berita untuk memaksa tanganku, dan dia seharusnya menginginkan aku untuk mengungkapkan diri. Sekarang setelah aku merilis hadiah umum, dia seharusnya bereaksi. Dan berita tentang karunia aku sangat besar, seharusnya sudah sampai padanya. Dia harus tahu bahwa aku mencarinya. Tapi dia menghilang. Apakah dia meninggalkan benua utama? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, bagi Purple Clock untuk memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, itu seharusnya tidak sesederhana itu. Luo Feng, aku punya perasaan bahwa dia bersembunyi untuk mengamati apa yang terjadi. Dia akan menunjukkan dirinya cepat atau lambat, kata Babata. Menurut pertempuran dari menara, dia sangat licik. Kecuali tidak ada harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan terhadap Kaisar Gold Chang, ia masih berani menyerang. Melawan kamu, dia pasti tidak akan takut dan pergi. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Dunia virtual camp otomat, di dalam gedung pencakar langit besi, di aula tingkat tertentu. Purple Clock duduk santai memakan makanan. Tiba-tiba pintu terbuka dan 2 prajurit masuk. Salah satu dari mereka benar-benar tertutup bulu dengan mata merah, hampir seperti binatang buas, dan dia mengeluarkan energi liar. Yang lainnya adalah seorang prajurit jangkung dan kurus,
lebih dari 8 meter dengan jubah perak, dan topeng hitam. Topengnya memiliki ukiran aneh. Purple Clock, kamu benar-benar santai, menikmati makanan lezat di dunia virtual. Tidak tahukah kamu, bahwa banyak manusia tak berbentuk, dari perkemahan manusia yang dengan gila, mencarimu di benua utama. Pria jangkung dan kurus itu memiliki suara, menusuk saat dia berkata, "Karunia di kepalamu adalah 50 juta. Ini mirip dengan 100 juta permata nilakam otomat kami. Ini bukan jumlah yang kecil." Binatang itu berbicara, ketika suaranya bergema dengan geraman seekor binatang. Kaisar binatang darah. Kaisar panah berat. Dia mendongak dan mengungkapkan senyuman, "Bukankah aku punya kalian berdua, dua kaisar puncak di sini, siapa yang akan aku takuti di benua utama?" Hahaha, binatang itu segera tertawa terbahak-bahak. "Jam ungu, kamu benar. Bersama kami berdua, di seluruh benua Yanji, tidak ada kaisar yang menjadi ancaman sama sekali." Hahaha, pria bertopeng tinggi tertawa ringan, tawanya dipenuhi keyakinan. Purple Clock melanjutkan, "Adapun hadiah 50 juta untuk menemukan aku, itu hanya bisa berarti satu hal, yang manusia ini sangat kaya. Selama kita membunuhnya, haha, aku yakin hadiahnya pasti akan mengejutkan kalian berdua." Mendengar itu, kedua kaisar pun mengangguk. Kaisar binatang buas, kaisar panah berat. Keduanya diundang secara khusus oleh Purple Clock. Keduanya adalah kaisar puncak di Menara Bintang. Nyaris tidak ada batasan kaisar di benua Yanji. Hanya wilayah paling berbahaya di daerah itu, Menara Bintang, yang memiliki prajurit seperti itu. Mereka berdua tidak lebih lemah dari Kaisar Goldchang. Kali ini, Jam Ungu telah secara khusus membayar 5 miliar permata nila, bersama dengan sepertiga dari rampasan, agar mereka membantunya. Mereka bisa mendapatkan sepertiga dari kekayaan manusia yang Kaisar binatang buas, Kaisar panah berat, bahkan akan mendapat 5 miliar di muka. Bahkan jika mereka tahu bahwa Yang, bukan orang yang bisa dipusingkan, mereka berdua masih setuju. Seharusnya tidak dipusingkan, karena itulah kamu mengundang dua kaisar tingkat puncak. Purple Clock memang murah hati. Sepertinya kekayaan manusia pasti mengejutkan juga, dia benar-benar mendapatkan harta dari menara pengorbanan. Bahkan sepertiga untuk kita masing-masing, akan menjadi jumlah yang besar. Ini akan sangat besar, seorang kaisar tinggi, bahkan dengan kartu asnya, dan teman prajuritnya. Siapa yang harus kita takuti? Kedua kaisar telah berbicara secara diam-diam, ketika mereka diundang, akhirnya mereka berdua menerima. Purple Clock, kaisar binatang buas, dan kaisar panah berat, duduk di sekitar meja makan, dan mengobrol sambil menikmati hidangan lezat. Jam ungu, manusia itu telah memberikan hadiah besar kepadamu. Kapan kamu akan menunjukkan dirimu, kata kaisar panah berat lembut. Pertama-tama aku harus membiarkan dia berpikir bahwa, aku lemah. Dia tersenyum. Biarkan dia berpikir aku takut, hahaha. Aku pertama kali akan bersembunyi di luar benua, mereka tidak memiliki cara untuk menemukan aku. Namun, tidak lama sebelum aku menunjukkan diri, aku tiba-tiba akan muncul, dan dengan sengaja membiarkan diriku ditemukan oleh kem manusia. Membujuknya masuk perangkap, matanya berbinar-binar, kalau begitu aku akan bantu kalian. Dua batasan kaisar yang bekerja bersama, seharusnya cukup untuk menghancurkannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, saat kita bergerak, kita akan benar-benar meninggalkannya tanpa peluang. Hahaha, mendebarkan. Aku menghormati gaya kamu. Kaisar binatang buas tertawa keras, suaranya menggelegar, benar, kita benar-benar bisa mengalahkannya. Aku benci perkelahian yang melelahkan, itu terlalu merepotkan. Lebih baik menghancurkan musuh. Kaisar panah berat mengangguk. Kalian berdua harus bersiap di luar benua. Jam ungu tertawa. Saat dia memasuki jebakanku, aku akan segera memberitahu kalian berdua, dan kamu harus segera berteleportasi. Tenang, kata Kaisar binatang buas. Kami berdua akan menuju ke ruang di luar benua Yanji, untuk menunggu teleponmu, kata Kaisar panah. Purple Clock tersenyum dan bersulang, aku tidak akan membuat kalian berdua menunggu lama. Ayo, mari kita bersulang untuk mendapatkan harta menara pengorbanan. Ayo, ke harta itu, Kaisar binatang buas mengangkat gelasnya. Untuk manusia yang akan mati di tangan kita. Kaisar panah berat mengangkat gelasnya. Kacamata berdenting. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.